Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara para investor profesional menganalisis saham? Hari ini, kita akan membedah salah satu saham terpopuler di Bursa Efek Indonesia, PRDI atau PT Prodia Widya Husada Tbk. Bersiaplah untuk memahami rahasia di balik analisis fundamental yang bisa membuat Anda lebih percaya diri dalam berinvestasi. Selamat datang di channel kami. Dalam video ini, kita akan mempelajari cara menganalisis saham PRDI menggunakan data fundamental. Analisis ini sangat penting, terutama bagi Anda yang baru memulai perjalanan investasi saham. Dengan memahami dasar-dasar ini, Anda akan lebih siap menghadapi dinamika pasar saham Indonesia. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa video ini hanya bertujuan untuk hiburan dan edukasi tentang analisis fundamental saham. Ini bukan rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham, pastikan Anda melakukan riset yang mendalam. Data yang kami sajikan mungkin saja tidak akurat atau sudah kedaluarsa. Selalu lakukan due diligence Anda sendiri sebelum membuat keputusan investasi. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba PRDA. Pada kuartal 2 tahun 2024, PRDA mencatatkan pendapatan sebesar 2.191 miliar 679 juta rupiah. Ini menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan kuartal 4 tahun 2023 yang mencapai 2.222 miliar 466 juta rupiah. Meskipun demikian, jika kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tren pendapatan PRDE masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Laba bersih PRDA pada kuartal 2 tahun 2024 tercatat sebesar 226 miliar 166 juta rupiah, sedikit menurun dari kuartal sebelumnya. Namun, perlu diingat bahwa fluktuasi pendapatan dan laba antar kuartal adalah hal yang wajar dalam bisnis. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas PRDA. Gross Profit Margin atau GPM PRDA pada kuartal 2 tahun 2024 adalah 0,5885 atau 58,85%. Ini menunjukkan bahwa PRDE mampu mempertahankan margin kotor yang sehat. Operating Profit Margin atau OPM berada di angka 0,1198 atau 11,98%. Sementara Net Profit Margin atau NPM adalah 0,1031 atau 10,31%. Meskipun angka-angka ini sedikit menurun dibandingkan periode sebelumnya, mereka masih menunjukkan bahwa PRDA mampu menghasilkan laba yang konsisten dari operasinya. Dalam hal posisi keuangan, PRDA memiliki aset total sebesar 2.618 miliar 206 juta rupiah pada kuartal 2 tahun 2024. Sementara itu, ekuitas perusahaan tercatat sebesar 2.330 miliar 720 juta rupiah. Ini menunjukkan bahwa PRDA memiliki struktur modal yang kuat dengan tingkat leverage yang rendah. Kesehatan keuangan PRDA terlihat sangat baik. Debt to equity ratio atau DER perusahaan hanya 0,01 atau 1%, yang berarti PRDA memiliki utang yang sangat rendah dibandingkan dengan ekuitasnya. Equity multiplier, EM, sebesar 1,1233 juga menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan ekuitas daripada utang untuk membiayai asetnya. Ini adalah indikator kesehatan keuangan yang sangat positif. Kinerja manajemen PRDA dapat dilihat dari Return on Equity, ROE, dan Return on Assets, ROA. Pada kuartal 2 tahun 2024, ROE PRDA adalah 0,1127 atau 11,27%. Sementara ROE adalah 0,1003 atau 10,03%. Meskipun angka-angka ini sedikit menurun dari periode sebelumnya, mereka masih menunjukkan bahwa manajemen PRDA cukup efektif dalam menghasilkan laba dari aset dan ekuitas yang dimiliki. Namun, perlu diperhatikan tren penurunan ini dan melihat apakah manajemen dapat meningkatkan efisiensi di masa depan. Sekarang, mari kita bahas valuasi PRDA menggunakan PE Band. Rata-rata PE Band PRDE adalah 14,07. Dengan harga saham saat ini sebesar Rp3.200, nilai wajar berdasarkan PE Band
adalah Rp3.393,63. Ini memberikan margin of safety sebesar 5,7%, yang berarti saham PRDIA saat ini diperdagangkan sedikit di bawah nilai wajarnya berdasarkan PE Band. Jika kita melihat valuasi menggunakan PB Band, rata-rata PB Band PRDIA adalah 2,19. Berdasarkan metode ini, nilai wajar PRDE adalah Rp5.425,07. Dengan harga saat ini memberikan margin of safety yang cukup besar, yaitu 41,01%. Ini menunjukkan bahwa berdasarkan PB Band, saham PRDA mungkin undervalued atau dinilai terlalu rendah oleh pasar. Nah, itulah analisis fundamental saham PRDA. Ingat, ini hanya salah satu cara untuk menganalisis saham, dan sebaiknya dikombinasikan dengan analisis lain sebelum membuat keputusan investasi. Jika Anda menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman Anda yang juga tertarik dengan investasi saham. Oh ya, untuk memudahkan analisis saham Anda, jangan lupa download aplikasi Investor melalui link di deskripsi video. Sampai jumpa di video berikutnya.